Servus, ich bin Laurin Ulrich, ich bin 19 Jahre alt und spiele im zentralen und offensiven Mittelfeld. Pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah. John Herdman become Indonesian head coach for the national team. Here we go. This time, it's our home. In our ground. We bounce back. Every time together, it's one team, one team. Garuda ready to test their strength. The next challenge in Surabaya. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penerapan DWI kewarganegaraan terbatas bagi diaspora Indonesia yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan negara. Menurut Supratman, naskah revisi tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan kini pemerintah menunggu diterbitkannya surat Presiden atau Surpres sebelum pembahasannya dilanjutkan bersama DPR. 10 mendukung, ya semua fraksi mendukung dengan tentu saja catatan-catatan. Itu berbagai hal akan kami bahas lebih dalam lagi terkait perkembangan keolahragaan. Jika nantinya disahkan, aturan baru ini berpotensi membuka jalan yang lebih luas bagi diaspora Indonesia untuk tetap memiliki keterikatan dengan tanah air. Di tengah perkembangan tersebut, nama Laurin Ulrich mulai menjadi sorotan. Gelandang muda milik VfB Stuttgart yang pernah menjabat sebagai kapten timnas junior Jerman itu disebut masuk dalam radar pembahasan naturalisasi timnas Indonesia. Informasi itu disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum, Noor Korompot, melalui media sosialnya. Pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Ia menyebut Laurin sebagai pemain berdarah Indonesia berkebangsaan Jerman yang berposisi sebagai gelandang dan memiliki kualitas yang layak dipertimbangkan memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, PSESI telah sukses menuntaskan proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker. Kini, Noor Korompot juga mengisyaratkan bahwa masih akan ada 2 pemain lagi yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi bahwa Laurin Ulrich akan dinaturalisasi. Namanya baru disebut masuk dalam radar pembahasan, sehingga publik masih perlu menunggu keputusan resmi dari federasi maupun pemerintah. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Dengan hadirnya pelatih baru John Herdman, dukungan pemerintah terhadap revisi Undang-Undang Kewarganegaraan dan target besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, proyek memperkuat timnas Indonesia tampaknya masih terus berlanjut. Sistem kewarganegaraan terbatas sedang diusulkan Kementerian Hukum yang berdampak pada peluang lebih besar naturalisasi pemain diaspora. Penggemar timnas Indonesia patut memantau rencana revisi Undang-Undang Kewarganegaraan RI. Kementerian Hukum RI saat ini tengah menggodok usulan Dwi Kewarganegaraan dalam revisi Undang-Undang tentang Kewarganegaraan. Undang-undang yang saat ini berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, menerapkan sistem kewarganegaraan tunggal. Aturan tersebut membuat siapapun warga negara Indonesia, WNI, tak boleh memiliki paspor negara lain. Kini, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berniat mengubah aturan tersebut. Usulan Dwi Kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda muncul dalam revisi Undang-Undang RUU tentang kewarganegaraan baru. Pokoknya ada naturalisasi lagi, saya akan datang untuk mengambil sumpah secara langsung. Karena kita belum pernah menganut kewarganegaraan ganda, ucap Supratman. Nanti rencananya, kalau DPR setuju, karena pemerintah akan mengusulkan namanya Dwi Kewarganegaraan Terbatas. Terbatas yang dimaksud adalah hanya orang tertentu yang boleh memiliki paspor ganda. Orang tersebut diharuskan diusulkan kementerian atau lembaga sendiri, bukan keinginan sendiri.
Jadi itu tidak boleh sembarang orang, tegas Supratman, karena yang harus mengusulkan adalah kementerian atau lembaga negara yang harus mengusulkan. Politisi Gerindra itu tak memungkiri rancangan aturan ini bisa dimanfaatkan untuk naturalisasi atlet top. Dengan aturan baru, para pemain tak lagi diwajibkan melepas kewarganegaraan lamanya. Deretan pemain grade A yang belakangan santer disebut akan dinaturalisasi antara lain Laurin Ulrich, Stuttgart, dan Pascal Struijk, Brighton. Di tengah ramainya pembahasan mengenai pemain-pemain keturunan yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan penjelasan mengenai arah proyek naturalisasi Garuda. Menurut Erick, fokus PSSI saat ini adalah memberikan kesempatan kepada pelatih baru timnas Indonesia, John Herdman, untuk membangun fondasi tim, mengevaluasi skuad yang ada, dan menentukan kebutuhan berdasarkan strategi permainan. Pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Artinya, naturalisasi bukanlah program yang dihentikan. Sebaliknya, proses tersebut akan dilakukan secara selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan tim. Erick menegaskan bahwa setiap pemain yang diproyeksikan membela Indonesia harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas skuad dan memiliki komitmen penuh mengenakan seragam merah putih. Pernyataan ini membuat sejumlah nama pemain keturunan kembali menjadi sorotan. Salah satunya adalah Laurin Ulrich, gelandang muda berdarah Indonesia yang disebut-sebut masuk radar PSSI. Selain itu, beberapa pemain lain yang memiliki garis keturunan Indonesia juga terus dipantau perkembangannya di kompetisi Eropa. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan visi besar PSSI. Setelah kegagalan mewujudkan target tampil di Piala Dunia 2026, Erick Thohir menegaskan bahwa sepak bola Indonesia kini mengalihkan fokus kepada proyek jangka panjang, yaitu meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030. Target itu bukan sekadar mimpi, melainkan bagian dari roadmap pembangunan sepak bola nasional yang mencakup pembinaan usia muda, peningkatan kualitas kompetisi, pengembangan fasilitas, serta memperkuat timnas melalui kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, John Herdman juga menyampaikan ambisinya membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Pelatih asal Kanada tersebut menilai keberhasilan hanya bisa diraih jika semua elemen bergerak bersama, mulai dari federasi, pelatih, pemain, hingga dukungan supporter. Dengan demikian, proyek naturalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing timnas Indonesia. Pemain keturunan yang memiliki kualitas, karakter, dan komitmen akan tetap menjadi bagian dari proses seleksi apabila sesuai dengan kebutuhan tim.